Sorotan pertama dari kasus pemerkosaan dua bocah oleh keluarganya sendiri di Padang, Sumatera Barat. Kini polisi tengah mengejar dua pelaku lain, selain kakek, paman, dan kakak korban yang sudah ditangkap sebelumnya. Polisi menyatakan pelaku dalam kasus pemerkosaan terhadap dua anak perempuan di bawah umur di Padang, Sumatera Barat bertambah menjadi 7 orang. Dari 7 terduga pelaku, polisi telah mengamankan 5 terduga pelaku. 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu kakek, paman, dan kakak korban. Sementara 2 lainnya dinyatakan diversi karena masih berusia di bawah 12 tahun. Polisi kini masih mencari 2 terduga pelaku lainnya, yaitu tetangga dan paman korban yang masih buron. Setelah kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kemudian untuk yang dapat kita tetapkan sebagai tersangka 3 orang, kemudian 2 orang karena anak-anak di bawah umur 12 tahun, jadi kita terapkan diversi. Kemudian 2 lagi masih dalam pengejaran, yaitu ada tetangganya dan teman dari pamannya korban. Ini berarti total ada 7 orang ya terduga pelaku ya? Ya, ada 7 orang terduga pelaku sampai saat sekarang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kita. Sementara itu, 2 anak korban dugaan pemerkosaan oleh anggota keluarganya kini berada di Rumah Aman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kota Padang. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang menyebut kondisi mental kedua korban sangat memprihatinkan dan masih sulit berkomunikasi. Nah, ini sekarang tidak mudah karena sudah ada mental block dari anak ini, makanya pendekatan kita tidak menggali itu dulu dengan anak. Pendekatan kita harus connect dulu dengan anak. Kita harus bertemu dulu hati dengan hati, jiwa dengan jiwa, pikiran dengan pikiran, supaya anak ini merasa diperhatikan. Para tersangka dugaan pemerkosaan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara, ibu kandung 2 anak yang jadi korban dugaan pemerkosaan di Padang masih enggan dimintai keterangan. Ibu korban juga enggan untuk membuat laporan atas kasus ini, dengan alasan kasus ini telah menyeret keluarganya sendiri sebagai tersangka. Korban sampai saat sekarang belum mau atau belum bersedia memberikan keterangan karena ibu korban beranggapan bahwa dia tidak ingin melaporkan karena yang akan dilaporkan tersebut juga orang tuanya, kemudian anaknya dan serta saudaranya, sehingga dia merasa tidak mau melaporkan kejadian ini ke polisi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama di masa pandemi COVID-19 masih tinggi. Di tahun 2019, ada 6.400 lebih kasus kekerasan seksual pada anak. Jumlahnya meningkat pada tahun 2020 menjadi hampir 7.000 kasus. Sedangkan hingga September 2021, tercatat ada 5.600 lebih kasus kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak harus tetap jadi prioritas dan semua pihak harus membuka mata menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia agar kasus serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Informasi lebih lengkap terkait kasus dugaan pemerkosaan 2 bocah oleh keluarganya sendiri di Padang, Sumatera Barat. Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, Komisaris Polisi Riko Fernanda, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang, Edi Tiawarman. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Pak Riko. Selamat malam. Pak Edi, saya ke Pak Riko lebih dulu ya. Kita tanyakan dulu terkait kasusnya. Jadi, tadi Anda sudah bercerita, Pak Riko, di berita pengantar dialog ini, bagaimana ibunya enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi di rumah sendiri terhadap anaknya sendiri. Tapi sejauh ini, bagaimana sih kasus ini bisa terungkap pertama kali sehingga polisi mendapatkan laporan? Ya, di sini dapat kami jelaskan, Mbak. Memang dari ibu korban belum bersedia atau tidak bersedia memberikan keterangan karena ini juga aib dari keluarganya dia dan melibatkan keluarganya dia juga yang akan menjadi tersangka. Kemudian kita mendapatkan laporan ini berdasarkan
adanya laporan dari RT setempat dan warga setempat. Jadi kedua korban ini karena trauma dan takut di rumah tersebut, dia pergi ke rumah tetangga dan menceritakan bahwa dia takut bertemu dengan orang-orang di rumah tersebut. Kemudian dia menceritakanlah kejadian yang ada dan yang menimpa pada diri mereka ini. Oke. Kemudian ya. Silakan dilanjutkan. Ya, kemudian tetangga ini menyampaikan kepada ketua RT setempat dan setelah itu masyarakat melaporkan ke kantor polisi, Mbak, ke Polresta Padang. Yang kami dengar sebenarnya para tetangga sudah sempat lapor ke ibunya ya? Ya, kami belum mencek sampai di sana, Mbak. Cuma karena ini ada laporan ke kita memproses laporan tersebut, Mbak. Oke, tapi apakah sampai sejauh ini Pak Riko dan teman-teman di kepolisian sudah tahu berapa lama kejadian ini berlangsung? Berdasarkan hasil penyidikan kita, investigasi terhadap kedua korban dan keterangan juga dari saksi, yaitu anak dari kakak korban ini yang melihat kejadian sekitar 1 bulan ini, Mbak. Oke, sekitar 1 bulan. Jadi bolehkah saya diceritakan dalam satu rumah ini itu siapa saja yang berada di rumah itu, Pak Riko? Dalam rumah tersebut ada kakeknya, kemudian ada neneknya, kemudian juga ada pamannya, kemudian ada abang dari korban, ada sepupu korban juga, kemudian ya korban itu 2 orang korban, kemudian juga rumah tersebut memang teman dari paman korban ini sering bermain di sana sehingga familiar dengan rumah tersebut. Oke, jadi dalam satu rumah berisi sekian banyak orang, apakah semua yang berjenis kelamin laki-laki di dalam rumah itu adalah terduga pelaku? Ya, sampai saat sekarang memang rata-rata semuanya, Mbak. Oke. Terlibat, Mbak. Apakah ibu dan juga nenek sempat tahu bahwa 2 bocah ini jadi korban pemerkosaan oleh keluarga mereka sendiri? Kami belum mendapatkan informasi, Mbak, apakah nenek dan ibu korban mengetahui, karena memang sampai sekarang ibu korban belum bersedia memberikan keterangan, Pak. Baik, tapi sejauh ini yang dilaporkan oleh para tetangga, kemudian kesaksian dari korban, penjelasan juga, interogasi juga dari para terduga pelaku, sebenarnya di rumah itu siapa yang paling terlibat dalam pengasuhan kedua anak ini sih? Jadi kami juga belum sampai juga ke sana karena memang keluarganya di sana itu sering keluar dari rumah, maksudnya mereka bekerja di pasar sebagai pedagang. Jadi mungkin anak ini sering tinggal di rumah, namun untuk kondisi rumah dan segala macamnya kami belum mengetahuinya, Mbak. Oke, yang pedagang ini adalah ibunya? Ya, ibunya pedagang juga, kakeknya juga pedagang juga. Adakah keterangan di mana ayah kedua bocah ini, Pak Riko? Berdasarkan keterangan dari mereka, orang tuanya tidak ada di tempat lagi, Mbak. Jadi sudah lama tidak di sana. Kemudian ibunya memang informasinya sudah berkali-kali menikah juga. Jadi orang tua dari kedua korban ini tidak ada lagi di sana, Mbak. Oke, jadi hanya tinggal ibunya ya yang ada bersama mereka ya? Iya, Mbak. Baik, saya beralih ke Pak Edi. Pak Edi, jadi saat ini kondisi kedua korban ini seperti apa? Baik, kedua korban setelah selesai koordinasi dengan PPA Polresta Padang, langsung kami amankan di rumah aman. Ada pendampingnya yang merawatnya secara psikologis. Sekarang kami pada tahap bagaimana membangun komunikasi positif, dialog yang baik dengan anak. Dan berita baiknya, alhamdulillah, anak khususnya yang kakak sudah memperlihatkan keceriaan, sudah bisa diajak bercanda, gitu ya, bermain gitu. Nah, ini hal yang menggembirakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa akrab, dekat, berdialog, menggali, ya, sembari juga memberikan spirit dan motivasi kepada kedua korban. Oke, Pak Edi, bolehkah kami diberitahu tepatnya usia kedua anak ini berapa? Yang kakak 9 tahun, yang adik 5 tahun. Oke, 9 tahun dan 5 tahun ya? Ya.
Nah, sekarang kalau untuk saat ini, secara umum kondisi psikologisnya apakah sudah bisa dibilang stabil walaupun mungkin belum mau bercerita atau seperti apa? Yang kakak sudah menunjukkan keceriaan, yang adik masih membutuhkan perawatan psikologis gitulah. Kita masih ajak bermain, kita beri sentuhan, petugas relawan kita memberikan sentuhan fisik, sentuhan psikologis, ya, dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dari diri anak. Mereka saat ini tinggal di mana, Pak Edi? Tinggal di rumah aman. Adakah yang mengawal secara langsung menemani ada. mereka selama 24 jam? 24 jam. Ada ya? Ya, 24 jam. Nah, sampai sejauh ini ada berapa petugas yang didedikasikan untuk untuk mengawal kedua anak ini? Jadi begini, petugas di P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, itu ada 4 orang. Untuk melakukan pembinaan psikologis, kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Ya. Jadi ada teman-teman kita, para aktivis, alhamdulillah, di antaranya Nurani Perempuan yang ada di Padang, termasuk juga Puspaga, Pusat Pendidikan Keluarga. Kita punya 2 psikolog yang nanti yang teman-teman ini secara gantian memberikan advokasi psikologi kepada anak. Saat ini apa yang paling dibutuhkan kedua korban, Pak Edi? Yang paling dibutuhkan adalah pemberian kasih sayang, perhatian, ya, sentuhan fisik, psikologis, sehingga mereka kita isi sisi kebutuhannya terhadap kasih sayang dari orang tua yang sekarang dilakoni oleh relawan kita, psikolog dan aktivis perempuan dan anak. Kalau dari analisis Pak Edi dan juga teman-teman di Dinas Pemberdayaan dan PPA Kota Padang, selama ini kondisi kehidupan 2 bocah ini seperti apa bersama keluarga mereka? Tadi Anda bilang katanya mereka berdua yang paling dibutuhkan saat ini adalah kasih sayang. Apakah itu tidak pernah didapatkan baik dari ibu sendiri maupun keluarga lainnya? Kami sudah menanyakan ke Pak RT, Pak RW dan lingkungan, beserta juga kepada anak. Sepertinya memang ya dugaan kami sementara berdasarkan informasi, anak relatif kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan penjagaan dari orang tua. Bahkan sang ibu menurut informasi dari RT, RW dan masyarakat sekitar kadang pergi sore, pulang pagi. Jadi lingkungannya sangat prihatin dengan anak ini. Sejauh ini apakah sudah bisa tampak begitu ada tanda-tanda trauma dari dari kedua korban ini yang Pak Edi lihat? Kemarin kalau kami lihat, yang adik agak kelihatan letih gitu ya. Dia waktu di unit PPA tempat Pak Rika, saya juga adik sampai jam 1:30 malam. Kalau kita ngajak ngomong dia nampak capeknya gitu ya. Kami juga tidak mendesak betul. Karena yang terpenting dulu kita ambil, kita rangkul anaknya. Jadi kalau yang adik memang agak kelihatan. Sehingga masih butuh waktu untuk bisa berbicara dengan lancar. Oke. Apa yang diharapkan Pak Edi dan juga teman-teman ketika nanti kedua korban ini yang masih anak-anak ini akhirnya mau membuka diri, informasi apa yang kira-kira perlu digali untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini? Sebenarnya kami punya visi lebih besar dari itu. Yaitu? Ya. Jadi begini, kami di Padang atas arahan Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Pak Asisten dan unsur pimpinan, kami membaca banyak rilis bahwa kekerasan terhadap anak ini cenderung meningkat. Tetapi di Kota Padang, angkanya yang ada di dinas kami menurun. Ini tanda tanya. Makanya kami coba bagaimana biasanya menangani kekerasan terhadap anak. Pertama, biasanya ada kasus, ada laporan, ditangani. Oke. Itu soal biasa. Lalu kami di Padang, atas arahan dari pimpinan, kita coba melangkah lebih jauh. Ada kasus, tidak dilaporkan, kami jangkau. Bahkan Padang sejak September mengambil inisiatif dan inovasi deteksi dini ke lingkungan. Kami sudah punya 104 relawan yang ada di 104 kelurahan. Dan di dinas kami ada 909 kader KB. Kami titip pesan melihat, mendengar lingkungan. Jadi 2 bulan ini kami menelusuri semua RW di Kota Padang.
maka akan sangat mungkin kami menemukan kasus-kasus baru. Prinsip kami adalah pemerintah harus hadir memberikan perlindungan anak mulai dari hulu. Hulunya adalah deteksi dini. Dari sinilah kita menangkap beberapa kasus yang cenderung tertutup atau ditutupi atau malu melapor atau takut melapor. Ini kami motivasi supaya anak segera kami ketahui dalam kondisi kekerasan dan segera kita mengambil tindakan. Dan alhamdulillahnya unit PPA Polresta Padang, unit PPA Polda Sumbar memberikan respon yang sangat cepat. Ini Pak Riko, terima kasih luar biasa dengan teman-teman di unit PPA. Di provinsi, di Polda juga begitu. Maka kami pada sisi perlindungan terhadap anak sebagai korban, sedangkan sisi tindakan hukum dan lain-lain, alhamdulillah backup dari kepolisian sangat luar biasa. Kami berterima kasih atas nama Pemerintah Kota Padang. Pak Riko, ini kan sudah ada 3 orang yang dijadikan tersangka. 2 lainnya karena masih anak-anak pasti harus ada penanganan khusus, sementara 2 lainnya juga masih dicari oleh polisi. Yang ingin saya tahu, apakah ketika sudah ada 3 orang menjadi tersangka, ini sudah cukup untuk menggulirkan kasus ini, atau adakah misalnya rencana visum terhadap para korban untuk menguatkan kasus ini sehingga betul-betul firm begitu nanti dilimpahkan? Ya Mbak, dapat kami jelaskan bahwa untuk visum sudah kita minta, Mbak. Kita sudah minta visum ke rumah sakit dan hasilnya sudah bisa kita ketahui. Memang di sana adanya luka robek di kemaluan kedua anak tersebut. Kemudian juga untuk saksi-saksinya sudah cukup, sudah lengkap. Untuk perkara untuk 3 orang ini sudah cukup, Pak, untuk kita lanjutkan berkasnya, Mbak. Oke, jadi masih ada 2 pelaku yang adalah teman paman korban, ini masih dicari oleh polisi, tapi ada 2 lainnya yang masih anak-anak. Bagaimana penanganan terduga pelaku yang masih berusia anak-anak ini akan dijawab oleh Pak Riko dan Pak Edi sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam. Segera kembali.